Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz amma, dan insyaallah pada kesempatan berbahagia ini mudah-mudahan kita bisa menjelaskan 3 surat sekaligus ya. Yang pertama adalah kita akan bahas surat Al-Humazah ya, Al-Humazah yang artinya adalah pengumpat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah ya. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengekalkannya. Kalla la yumbadzanna fil hutamah, sekali-sekali tidak, bahkan dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah engkau apa itu neraka al-hutamah? Narullahil muqadah, apinya Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang apinya tersebut membakar sampai ke dalam jantung. Innaha 'alaihim muqsadah, sungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka fi amadim muqaddadah, yaitu dalam yang diikat dengan tiang-tiang yang panjang. Taib, kita akan bahas pertama adalah surat Al-Humazah. Al-Humazah ya, artinya pengumpat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah ya. Kemudian alladzi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah buka dengan kata wailun. Wailun ini artinya ada 2 pendapat ya. Wailun bisa ada 2 pendapat. Ada yang berarti maknanya adalah nama lembah di neraka. Atau pendapat kedua mengatakan bahwasanya wailun maksudnya adalah doa keburukan. Doa keburukan. Ya, yang kata sebagian ulama mengumpulkan 3 perkara, yaitu al-khizyu, kehinaan ya. Kemudian di antaranya adalah al-halak, kebinasaan. Kemudian al-azab, itu siksa. Itu doa agar orang ini ya terhina, binasa dan tersiksa. Dan dalam Al-Qur'an surat yang dibuka dengan wail cuma 2 dalam Al-Qur'an. Surat yang dibuka dengan wail cuma 2 surat, hanya 2 surat. Kedua-duanya dalam surat juz amma. Yang pertama adalah surat Al-Mutaffifin. Yang kedua adalah surat Al-Humazah. Ya, surat Al-Humazah. Kalau kita lihat, ternyata 2 surat ini, Al-Mutaffifin dan Al-Humazah, adalah surat yang berkaitan dengan hak orang lain ya. Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celaka, wail, celaka bagi al-mutaffifin. Siapa al-mutaffifin? Adalah orang-orang yang mengurangi takaran timbangan. Ya, takaran timbangan. Insyaallah akan kita bahas tafsirnya. Ketika menjual barang takaran dikurangi ya, maka mereka celaka. Al-Humazah, pengumpat, pencela ya. Jadi bahaya, dosa di antara dosa yang berbahaya adalah dosa berkaitan dengan hak orang lain.
Ya, oleh karenanya Nabi SAW mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dihalalkan. Tidak boleh seorang menumpahkan darah orang lain. Wa amwalakum haram, harta kalian haram, maka jangan dikurangi. Kalau jual barang jangan dikurangi. Masuk dalam al-mutaffifin. Wa a'radakum, kemudian harga diri kalian juga haram, jangan menjatuhkan harga diri orang lain. Nah, al-mutaffifin berkaitan dengan harta, kemudian surat Al-Humazah berkaitan dengan menjatuhkan harga diri orang lain, ya. Jadi ini berkaitan dengan menjatuhkan harga diri orang lain. Hati-hati. Jadi maksud saya, dosa itu bukan cuma hanya kita menumpahkan darah orang, bukan cuma kita mengambil harta orang, bahkan kita menjatuhkan harga diri orang lain juga masalah besar. Maka Allah buka dengan wailun, celaka. Ya, oleh karenanya banyak hal yang berkaitan harga diri orang lain diharamkan, seperti ghibah, kemudian namimah, kemudian tahkir, merendahkan, menghinakan, mengejek, sukhriyah. Ini hal-hal yang berkaitan dengan harga diri orang lain. Dan itu hukumnya haram dalam syariat Islam. Kemudian kata Allah, celaka bagi setiap humazah dan lumazah, ya. Celaka, ya, ini likulin maksudnya bagi setiap, celaka bagi seluruh, ya. Humazah, lumazah. Apa artinya humazah? Apa artinya lumazah? Ini ada secara ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna humazah dan lumazah, ya. Tapi kita boleh dua pendapat, ya. Dua pendapat. Yang pertama, humazah maksudnya, ya, humazah maksudnya menghina dengan, ya, menghina dengan lisan, ya. Kemudian lumazah, ya, lumazah dengan menghina dengan mimik, ya. Lumazah yaitu menghina atau mencibir dengan mimik atau mata, ya, atau dengan bibir, ya. Itu namanya lumazah, humazah dan lumazah, ya. Pendapat yang lain, ya, saya juga. Ada yang mengatakan humazah, ya, mencibir tidak di hadapan orangnya, seperti ghibah dan semisalnya, di hadapan orangnya. Adapun lumazah, menghina atau mencibir, menghina di hadapan orangnya, di hadapan orangnya. Dua-duanya tercela. Humazah yaitu ini dia mencibir tidak di hadapan orangnya, tidak di hadapan orangnya. Adapun lumazah di hadapan orangnya. Yang satu mencibir humazah dengan lisan, ya. Kalau sekarang lisan dengan tulisan itu semua adalah humazah. Lumazah mencibir dengan mimik, dengan lirikan mata, dengan mengejek, ya. Kemudian dengan mungkin jari, mungkin digitan begini dan macam-macam. Intinya ini tercela, ya. Kenapa tercela? Karena biasanya hal ini terjadi dibangun di atas kesombongan, di atas kesombongan dalam hati, kesombongan dalam hati seseorang. Tidak mungkin dia mencibir, tidak mungkin dia merendahkan, tidak mungkin dia menghina, kecuali karena ada kesombongan dalam hati, ya. Kemudian Allah sifati mereka ini, siapa yang tukang mencibir, siapa mereka ini, atau orang-orang yang suka mencibir, menghina. Kata Allah, ini Allah cerita orang-orang kafir. Ini surat turun di Mekah. Surat turun di Mekah, Allah jelaskan sifat-sifat orang Quraisy Mekah, orang-orang kafir Mekah suka mencibir kaum muslimin, suka menghina kaum muslimin. Entah mereka menjadi bahan buah bibir pembicaraan mereka, atau mereka mencibir di hadapan kaum muslimin, atau mereka mencibir dengan lisan, atau mereka mencibir dengan gerakan wajah, mulut, mata dan yang lainnya. Dan mereka ini apa? Alladzi jama'a mala wa addadah, ya, yang mengumpulkan harta. Sifat mereka
mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya Ya, ini sifat orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang suka mencibir kaum muslimin. Ini sifat orang-orang kafir yang suka mencibir kaum muslimin. Di sini Allah mengatakan wa addada. Addada sebenarnya bahasa Arab, adda artinya menghitung, addadah yaitu menghitung-hitung. Jadi karena mereka pikir kehidupan mereka, kebahagiaan mereka ya cuma di dunia ini. Ya, cuma di dunia ini sehingga mereka akhirnya kerjaan mereka aja mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya saja, ya. Dengan harta yang banyak mereka hitung, semakin tambah kesombongan mereka. Dengan bertambah harta mereka, ya, semakin sombong mereka, dan semakin suka mencibir. Ya, sebagian orang seperti itu, ya. Allah sebutkan ini akhlak kaum musyrikin agar kita tidak berakhlak dengan akhlak mereka, ya. Allah sebutkan ini semua agar kita tidak berakhlak dengan akhlak mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka menghitung-hitung? Yahsabu anna ma lahu akhladah. Mereka menyangka harta mereka mengekalkan mereka. Padahal sama sekali tidak, ya. Harta yang dimiliki oleh seorang, 1 rupiah pun tidak akan menambah umurnya. Seorang punya harta, memang dia punya mobil, kalau mobil 10 akan nambah hartanya, akan nambah umurnya. Jawabannya tidak, dia punya rumah 10 menambah umurnya, dia punya perusahaan 10 akan menambah umurnya. Perusahaan 10, perusahaan 1, punya rumah, enggak punya rumah, umurnya telah ditentukan. Jangan menyangka kalau kita punya harta banyak berarti umur kita akan bertambah. 1 detik pun tidak akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyaknya harta tidak menambah harta sama sekali, ya. Ini apa? Menunjukkan, ya, banyaknya harta tidak menambah umur meskipun sedetik. Hati-hati ikhwan. Kita jangan menyangka kalau kita punya harta banyak umur kita bertambah. Enggak sama sekali. Bahkan kata para ulama, banyaknya harta, bahkan ini kalau harta tidak disedekahkan, tidak dibuat untuk nyambung silaturahmi. Kalau buat nyambung silaturahmi itu nambah umur. Tapi kalau tidak digunakan yang sekedar untuk dunia, bahkan bertambahnya harta pada hakikatnya mengurangi umur. Kenapa bisa demikian? Ya. Mengurangi umur. Kenapa bisa demikian? Karena umur kita akan habis untuk ngumpulin harta, untuk ngitung-ngitungnya, untuk akhirnya umur kita yang seharusnya bisa kita gunakan untuk keluarga berkurang, yang kita gunakan untuk anak-anak berkurang, umur kita yang efektif untuk kita beribadah kepada Allah berkurang. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan ngitung-ngitung seperti ini. Makanya Allah berkata, alhaakumut takatsur. Sungguh sikap berlebih-lebihan telah membuat kalian lalai, saling bangga-banggaan banyak-banyaknya. Maka jangan sampai kita seperti mereka punya akhlak yang buruk, yang kerjanya hanya menghitung-hitung harta. Kita kalau hitung-hitung harta dalam rangka untuk disedekahkan, dalam rangka untuk akhirat, maka itu bagus. Tapi menghitung-hitung harta, perhatian, menyangka bahwasanya hartanya akan menambah umurnya, maka ini sifat orang-orang kafir. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla la yumbadhanna fil hutamah. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Ya. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-sekali tidak. Sekali-sekali tidak. Justru dia benar-benar akan dilemparkan dalam hutamah. Justru dia akan dicampakkan di neraka al-hutamah, neraka
al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah engkau apa itu al-hutamah? Al-hutamah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak datang dalam Al-Qur'an kecuali dalam surat ini, Al-Humazah, Al-Hutamah. Al-Hutamah dalam bahasa Arab diambil dari hatam, artinya adalah menghancurkan. Al-Hutamah artinya jadi menghancurkan, ya. Menghancurkan. Ya, menjadi dihancurkan, jadi penggiling, seperti dihutam itu digiling jadi sampai hancur. Maksudnya apa? Maksudnya neraka kalau sudah mengenai seseorang, dia akan meliputi seluruh tubuhnya dan menghancurkan seluruh tubuhnya. Ini sifat neraka. Sifat neraka, apinya akan menghancurkan orang yang diazab. Orang yang diazab. Allah bertanya, "Wa ma adraka mal hutamah?" Tahukah engkau apa itu neraka al-hutamah? Kata Allah, "Narullahil muqadah." Narullahi al-muqadah. Neraka Allah, di sini kata Allah nerakanya Allah. Nerakanya Allah. Allah ini bukan api sembarang. Nar artinya api, tapi apinya Allah. Tatkala neraka tersebut disandarkan kepada Allah, menunjukkan itu api yang agung, karena bukan api sembarangan. Bukan api, tapi apinya Allah. Al-muqadah, yang dinyalakan. Yang dinyalakan. Kata para ulama, api sendiri sudah panas. Neraka sekarang sudah ada. Allah sudah ciptakan neraka dan terus dinyalakan biar panas, makin panas agar untuk disiapkan untuk menyiksa orang-orang yang berhak untuk masuk neraka. Narullahil muqadah. Di antara sifat neraka tersebut, allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang masuk ke dalam jantung. Api tersebut masuk ke dalam dada jantung, ya. Jadi kata para ulama, bedanya api neraka, ya, beda antara api neraka dengan api dunia. Ya. Kalau api dunia, ya, api dunia membakar bagian luar dulu. Membakar bagian luar dulu. Seperti kalau kita bakar sate di luar dulu yang panas, dalamnya belum masak dahulu. Adapun api neraka langsung bakar luar dalam. Langsung bakar luar dalam, ya. Jadi luar api, dalam apinya langsung masuk ke dalam dada dan juga membakar langsung ke dalam jantung manusia, ya. Kenapa disebut jantung? Ya, kata para ulama, disitulah tempat kesombongan. Kesombongannya di hatinya itu, yang menyebabkan dia mengumpat-ngumpat, merendahkan, menghina, itu karena ada kesombongan dalam dadanya. Afidah maksudnya dada, yang di situ Allah langsung bakar luar dan langsung Allah tuju apinya masuk ke dalam dadanya. Kemudian kata Allah, innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Ya, sungguhnya neraka tersebut, ya, terkunci. Sesungguhnya neraka tersebut terkunci atas mereka. Bagaimana terkuncinya mereka? Fi amadin mumaddadah. Fi amadin mumaddadah. Dikunci dengan tiang-tiang yang panjang. Dililit dengan tiang-tiang yang panjang. Maksudnya orang-orang mereka ini, orang kafir, ketika mereka masuk dalam neraka, nerakanya dikunci, mereka nggak bisa keluar. Kalau namanya dikunci, seperti apa? Seperti ibarat, kalau kita bilang seperti apa? Seperti open, ya, ibarat open, atau orang bilang apa? Alat masak
Yang buat panas banget apa namanya? Bukan tungku, yang buat tulang-tulang menjadi lembut semuanya. Presto, seperti presto ya. Jadi panasnya berkumpul. Panasnya berkumpul di situ. Tidak mungkin keluar. Kenapa? Selain pintunya ditutup, dililit dengan besi-besi yang panjang yang menunjukkan mereka tidak bakalan keluar. Intinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu, hati-hati. Kita adalah dunia ini jangan terpedaya, jangan sombong, jangan angkuh, jangan suka menghina yang lainnya. Itu akhlak orang-orang kafir yang mereka hanya perhatian dengan dunia, yang harta tersebut mereka itu terus menjadikan mereka sombong, akhirnya mereka berbuat zalim kepada orang-orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan surat Al-Humazah. Insyaallah kita lanjutkan setelah ini surat Al-Fil. Surat Al-Fil adalah surat kelima. Al-Fil artinya gajah ya. Al-Fil artinya gajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau wahai Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Rabbmu telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, gagal? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijarati min sijil. Yang burung-burung tersebut melemparkan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka sehingga mereka akhirnya Allah jadikan seperti daun yang dimakan oleh ulat. Daun yang dimakan oleh ulat. Surat Al-Fil adalah surat Makkiyah ya, yang diturunkan di sebelum Nabi berhijrah ya. Surat ini ada kisahnya, kisahnya ya. Saya sebutkan juga dalam buku tafsir saya, tapi saya akan ringkas di sini. Surat Al-Fil ya. Al-Fil artinya gajah ya. Gajah ya. Kisah surat Al-Fil ya. Sebelumnya ada kisah namanya, adapun kisahnya sebelumnya dalam kisah dalam surat Al-Buruj tentang kisah kaum mukminin yang puluhan ribu dibantai oleh Dzunnuwas ya. Dia membantai kaum waktu itu adalah orang-orang Nasara yang mereka beriman kepada Allah ya. Kemudian mereka dibakar hidup-hidup ya. Ini sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah berfirman dalam surat Al-Buruj, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu." Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan kaum mukminat kemudian mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bakar namanya Dzunnuwas ya. Kisahnya Dzunnuwas membakar kaum mukminin dan mukminat. Hidup-hidup dibakar. Kemudian namun ada satu orang yang lolos. Kisah ini disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah ya dalam tafsir. Namun ada satu orang yang lolos. Lalu ini mukminat kita beragama Nasara ya. Beragama Nasara yang masih bertauhid ya. Nasara yang bertauhid. Kemudian ada satu orang yang lolos, lalu dia lapor ke kerajaan Syam, Romawi ya. Ya. Kemudian kerajaan Syam kemudian memerintahkan Najasyi, memerintahkan Raja Najasyi. Najasyi maksudnya raja dari Ethiopia. Najasyi itu artinya raja ya. Untuk menyerang Dzunnuwas. Nah, Raja Najasyi karena kejadian ini di Yaman ya. Kejadian ini adalah di Yaman. Ini kejadiannya pembakaran tersebut kejadiannya di Yaman. Sementara Raja Najasyi di mana? Di Ethiopia, Habasyah. Di
Habasyah, Ethiopia. Maka Raja Najasyi pun mengirim dua panglimanya. Lalu Najasyi mengirim dua panglimanya, yaitu Abrahah dan Aryad, untuk pergi ke Yaman untuk menyerang Dzunnuwas. Akhirnya Dzunnuwas pun tewas. Ya. Ternyata setelah itu ada kisruh antara dua panglima tersebut. Yaitu Abraha dan Aryad. Akhirnya terjadi dualisme kepemimpinan. Akhirnya mereka berebut-rebutan. Akhirnya Abraha sama Aryad mengatakan, sudahlah, kita enggak usah, kau punya pasukan, saya punya pasukan. Agar kita tidak menimbulkan darah yang banyak, kita berduel saja, Abraha lawan Aryad. Mereka berduel. Siapa yang menang, dia jadi panglima. Berduel antara Abraha dan Aryad. Ya, sebenarnya Aryad yang menang. Aryad kemudian sudah menusuk bagian wajah Abraha, tetapi kemudian Abraha main curang, ada anak buahnya kemudian membunuh Aryad. Akhirnya Aryad pun tewas, tinggal Abraha yang jadi panglima. Kemudian di negeri Yaman. Ketika itu sampailah laporan tersebut kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi ngamuk sama Abraha. Dia bilang, saya akan datang kepadamu, yang kuperbuat tidak benar, saya akan mencukur ubun-ubunmu. Ya. Akhirnya Abraha, karena dia dimarahin oleh Raja Najasyi, maka dia cari muka kepada Raja Najasyi. Ya. Dia cari muka kepada Raja Najasyi. Caranya bagaimana? Dia cerdas, maka dia mengambil tanah Yaman, karena dia bilang, aku akan menginjakkan kakiku di negeri Yaman dan aku akan mencukur rambutmu, ubun-ubunmu. Maka Raja Najasyi mencukur rambutnya, kemudian dia mengambil tanah Yaman, dia kirim ke Habasyah, ke Raja Najasyi. Kata dia, wahai Raja Najasyi, penuhilah sumpahmu. Ini rambut dari ubun-ubunku sudah aku cukur untuk engkau, dan injakanlah kakimu di tanah negeri Yaman. Dan dia kemudian dia bilang apa? Aku akan buatkan bagi engkau gereja yang sangat besar, tempat ibadah yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang namanya gereja Al-Qullais. Qullais berasal dari Qalansua, artinya kata para ulama, saking tingginya gereja tersebut kalau melihat ke atas songkok bisa jatuh. Qalansua songkok. Gereja tersebut tinggi, ya. Kemudian Raja Abraha juga sesumbar, atau Panglima Abraha sesumbar, dia mengatakan bahwasanya, ya, saya akan membuat gereja yang tinggi tersebut, dan saya akan memalingkan orang-orang Arab yang pergi ke Ka'bah agar berhaji ke tempatku. Ini sumbernya Abraha. Ketika dia bangun gereja tersebut, kemudian diketahui niat buruknya adalah agar memalingkan orang-orang Arab, tidak lagi pergi ke Ka'bah, tapi pergi ke gereja yang dia bangun, gereja Qullais. Maka terdengarlah oleh sebagian orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy jengkel ketika mendengar hal tersebut. Maka orang-orang Quraisy pun, mereka pun bikin ulah di gereja tersebut. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan sebagian orang Quraisy tersebut kemudian malam hari buang air besar di gereja tersebut, ya, BAB di gereja tersebut, bikin dia jengkel. Ada yang mengatakan sudah dia BAB kemudian dia bakar gereja tersebut, atau dia rusak gereja tersebut. Akhirnya ketika keesokan harinya Abraha pun ngamuk. Dia tahu bahwasanya yang merusak ini pasti orang Quraisy, karena mereka tidak terima ketika Abraha mengatakan, aku akan memalingkan orang-orang semua menuju ke Son'a, ke Yaman, dan tidak usah pergi ke Ka'bah. Maka ketika itu Raja Abraha pun ngamuk, maka dia pun siapkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Dia jengkel sama orang Quraisy. Maka berangkatlah Abraha dengan pasukannya yang banyak. Di antaranya dia bawa sekitar, ada yang mengatakan 8 ekor gajah. Yang ini tidak pernah dilihat oleh orang-orang Arab. Dia bawa binatang yang sangat besar, yang menakutkan. Ya. Ada yang mengatakan 12 ekor gajah. Yang 12 ekor gajah itu pimpinnya satu, gereja namanya Mahmud. Gereja tersebut dipimpin oleh gajah yang sangat besar, namanya Gajah Mahmud. Maka berangkatlah Abraha dengan pasukannya, dengan tentara bergajah. Berjalanlah dari Son'a menuju ke Mekah. Perjalanan jauh, ribuan kilo. Maka berjalanlah. Ketika dia mulai masuk di daerah Hijaz, kita lanjutkan habis azan insyaallah taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya berangkatlah Abraha dengan pasukannya dari Son'a, dari negeri Yaman menuju ke Mekah. Ketika itu dia dihadang oleh sekelompok kecil orang-orang Arab yang mereka
mengagungkan Ka'bah ya. Orang musyrikin tapi mereka mengagungkan Ka'bah. Namun akhirnya tidak ada di antara mereka yang bisa menghadang Abraha. Tidak ada yang bisa menghadang Abraha. Maka semua yang berusaha menyerang digulingkan oleh Abraha. Terus dia berjalan sampai menuju daerah dekat kota Mekah ya. Suatu tempat saya lupa namanya kalau tidak salah, Hammas atau suatu tempat tertentu. Maka kemudian dia mengambil harta-harta orang-orang Arab ketika itu. Di antara yang dia ambil adalah 200 ekor onta milik kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Maka akhirnya Abdul Muttalib mendengar kedatangan Abraha, maka dia ingin bertemu dengan Abraha. Ya, ketika dia datang bertemu dengan Abraha, Abraha melihat Abdul Muttalib, kakek Nabi yang memiliki haibah, memiliki karismatik, sehingga tadinya Abraha duduk di singgasananya. Akhirnya ketika Abdul Muttalib duduk di permadani di bawah, maka dia pun turun duduk di bawah karena menghormati Abdul Muttalib. Ketika dia berbicara dengan penterjemah, apa yang dikehendaki oleh orang ini? Ini adalah pemimpin orang Quraisy, Abdul Muttalib. Dia datang ke sini. Buat apa? Dia ingin minta kembali 200 ekor ontanya. Akhirnya Abraha heran. Dia mengatakan, saya menyangka engkau datang ke sini, wahai Abdul Muttalib, untuk membela Ka'bahmu yang kau muliakan. Ternyata kau hanya urusan tentang 200 ekor onta. Maka ada jawaban kakek Nabi yang terkenal, kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil. Ya, walil Ka'bah rabbun yahmiha. Aku pemilik onta, aku ingin kau kembalikan onta-onta aku. Adapun Ka'bah ada yang pemiliknya yang akan menjaganya. Ketika itu Abraha sombong, dia mengatakan, maka naliyam tani minni. Dia tidak bisa mencegahku untuk menghancurkannya. Itu Tuhan itu. Ya, dengan sombongnya Abraha mengatakan demikian ya. Perhatikan di sini, Abraha Nasara ya. Kemudian Abdul Muttalib dan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin ya. Tetapi orang-orang musyrikin mengagungkan Ka'bah, Abraha tidak. Ketika itu setelah Abdul Muttalib mengambil onta-ontanya, kemudian dia pun pulang. Kemudian dia segera menuju Ka'bah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan lingkaran besi yang ada di Ka'bah. Kemudian dia berdoa bersama sebagian yang lainnya. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan Ka'bah, membiarkan Abraha menuju Ka'bah. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Abraha membawa pasukan yang banyak, di antaranya pasukan yang mengerikan, ada 12 ekor gajah yang besar. Akhirnya ketika itu Abraha pun berjalan semakin mendekat menuju ke Ka'bah. Berhentilah mereka suatu tempat ya. Ketika itu gajahnya kemudian tiba-tiba duduk, tidak mau maju menuju Ka'bah. Maka Abraha dan pasukannya gelisah, ini gajah kenapa tidak mau maju? Ya, termasuk gajah si Mahmud, pimpinan para gajah. Ya, pawang gajah pun datang untuk mengarahkan gajah ke arah Ka'bah, namun gajah tersebut tidak bergeming, tidak mau maju. Bahkan dimasukkan besi ke dalam hidungnya, ke dalam belalainya, kemudian dipaksa oleh pawang-pawang gajah, gajah tersebut tidak mau maju. Ketika gajah tersebut dimuter ke belakang menuju ke San'a, dia jalan cepat, diberhentikan lagi, disuruh muter lagi menuju ke Ka'bah. Tidak mau. Ketika Mahmud tidak mau, gajah-gajah lain juga tidak mau. Maksud mereka bawa gajah apa? Mereka ingin bawa rantai besar, besi besar, agar gajah-gajah tersebut suruh ngerantai Ka'bah, kemudian dicungkil sekali cungkil oleh 8 ekor atau 12 ekor gajah tersebut. Itu maksud mereka, ingin memberi ketakutan kepada penduduk Hijaz, Mekah ya, dan sekitarnya. Akhirnya ketika dalam kondisi demikian, mereka gelisah. Tiba-tiba Allah kirim burung-burung yang menghancurkan mereka. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah kau lihat Muhammad bagaimana? Tidakkah kau renungkan bagaimana apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada ashabul fil, kepada pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Tidakkah Allah menjadikan rencana mereka gagal? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirimkan kepada mereka burung-burung. Burung tersebut ada yang mengatakan tiba-tiba datang dari lautan. Kemudian kepalanya seperti binatang buas. Setiap burung-burung tersebut membawa 3 hijarah ya. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Burung-burung tersebut datang, ababil maksudnya berbondong-bondong. Bukan namanya burung ababil, orang salah burung ababil salah. Ababil maksudnya sifat burung tersebut datang berbondong-bondong, banyak tidak henti-hentinya. Datang, masing-masing burung tersebut membawa 3 kerikil, 1 di paruhnya, 2 di kedua kakinya, dan itu adalah kerikil yang panas. Ya, batu kecil aja dikirim, entah dari mana datang batunya. Allah mudah untuk mengirimkan azab kepada mereka. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian dilemparkanlah kerikil-kerikil tersebut, akhirnya menimpa mereka. Ya, apa kata Allah? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kata Allah ya,
faja'alahum ya faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah pun menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat, seperti daun yang dimakan ulat. Seperti daun yang dimakan ulat ya. Seperti daun yang dimakan ulat. Kenapa begitu? Ketika terkena batu tersebut, maka tubuh mereka kemudian protoli, lepas-lepas ya. Banyak di antara mereka yang langsung meninggal dunia. Abraha tidak langsung meninggal dunia. Abraha ketika terkena lemparan batu tersebut, dia diselamatkan. Tapi sudah terkena lemparan batu tersebut, maka dibawa menuju ke Son'a. Di tengah perjalanan mulailah jari-jarinya protoli, lepas. Mulai hidungnya lepas, mulai telinganya lepas. Allah ingin perlihatkan bahwasanya bagaimana orang ini terhina di Mekah dan terhina di kampungnya. Maka dibawa pulang ke Son'a, ke tempat di mana dia berkuasa. Maka kemudian sampai di sana dadanya terbelah, dia tewas di hadapan pasukannya atau di hadapan rakyatnya. Maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasib daripada Abraha ya. Kemudian sebagian mereka ada yang tidak mati ya. Sebagian mereka ada yang kemudian dibuat masih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi peminta-minta, jadi pengemis dengan mata yang buta. Bahkan sebagian salaf ada yang melihat bekas kotoran dari gajah tersebut. Kenapa saya ingin sampaikan hal ini? Karena sebagian orang-orang Nasara mereka tidak terima kisah ini. Kata mereka tidak ada namanya kisah tentara bergajah, itu dongengnya orang-orang Islam saja. Abraha itu dia tidak sedang menyerang Ka'bah, dia ingin pergi menyerang ke orang-orang Persia, tapi dia mengambil, karena kita tahu antara Romawi dengan Persia, Romawi Nasara, Persia Majusi, terjadi peperangan. Maka kata mereka orang-orang Abraha itu dari utusan Romawi Nasara ingin menyerang Persia, tapi dia melewat jalan darat sehingga melewat daerah lewat Mekah, tidak ingin menyerang Ka'bah. Dan ini hanya cerita dong yang tidak ada kebenarannya. Namun ini dibantah oleh para ulama bahwasanya kisah ini pernah terjadi. Pertama, Al-Qur'an menunjukkan hal tersebut. Yang kedua, banyak syair-syair jahiliyah. Syair jahiliyah itu orang yang masih sekarang masih abadi, masih ada. Syair-syair jahiliyah tersebut menyebut tentang kisah ini. Berarti kisah ini pernah terjadi. Syair-syair jahiliyah, orang jahiliyah yang menemukan kisah tersebut, mereka tulis dalam syair mereka sebagai catatan sejarah. Tentu dokumentasi seperti sekarang pakai video, itu enggak ada zaman dulu ya. Tetapi berupa tulisan cerita ada. Bahkan tahun tersebut dikenal dengan tahun gajah. Dikenal dengan tahun gajah. Sehingga disebutkan dalam biografi sebagian orang ini lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Orang ini lahir 5 tahun sebelum peristiwa tentara bergajah. Disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Kenapa tahun tersebut dinamakan dengan tahun gajah? Karena peristiwa besar di mana tentara bergajah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Dan Nabi SAW sendiri lahir di tahun gajah. Ada yang mengatakan 50 hari setelah kejadian tersebut lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara tanda-tanda kelahiran Rasulullah SAW adalah peristiwa dihancurkannya pasukan tentara bergajah ini. Taib. Kita masih ada sesurat. Gimana? Apa mau tanya jawab atau kita lanjutkan pada panitia? Kita masih ada waktu 20 menit. Mau surat lagi apa tanya jawab? Surat dulu, Ustaz. Satu surat dulu lagi. Oke, taib. Kita lanjutkan surat yang terakhir ya. Karena biar hemat waktu ya. Baik. Kita lanjutkan surat yang ketiga, surat Quraisy ya. Ya, surat Quraisy. Pertanyaan, siapakah Quraisy? Siapakah Quraisy? Quraisy adalah suku besar, suku top yang ada di Jazirah Arab ya. Dan dia adalah sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana saya tulis di buku nanti bisa dilihat ya. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, kemudian bin Qusay bin Kilab, kemudian bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, kemudian bin Fihr,
kemudian bin Ghalib, bin siapa lagi? Bin Fihr, kemudian bin Ghalib, kemudian bin Malik, ya, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah. Di sinilah ini maksudnya bin Kinanah, ya. Kemudian bin Khuzaimah, kemudian bin Mudrikah, bin Ilyas, ya. Kemudian setelah bin Ilyas, bin siapa? Bin Mudhar. Ini suku Mudhar juga suku terkenal. Kemudian bin Nizar, bin Ma'ad, ya. Kemudian bin Adnan. Taib, ini bin Adnan, setelah Adnan kemudian sampai kepada bin Ismail bin Ibrahim. Bin Ismail bin Ibrahim. Taib. Ini orang-orang, kita tahu kakek Nabi Abdul Muttalib, tadi sudah kita singgung orangnya. Bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay. Qusay ini juga punya sejarah tersendiri. Qusay inilah dari keturunan Nabi Ismail yang dia ketika Ka'bah direbut oleh suku-suku yang lain, kemudian Qusay ini yang mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk merebut kembali kekuasaan Ka'bah, akhirnya dia pegang kekuasaan Ka'bah. Qusay sangat terkenal karena dialah orang Quraisy yang berhasil mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk merebut kembali Ka'bah sehingga menjadi kepemilikan mereka. Nah, yang disebut dengan Quraisy, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang disebut dengan Quraisy adalah Bani Kinanah. Bani Kinanah, yaitu An-Nadhr ke bawah, anak-anaknya Kinanah. Itulah Quraisy. Ya. Ada yang mengatakan tidak, yang disebut dengan Quraisy adalah Fihr bin Ghalib, ya, ini Quraisy, ya. Tapi intinya semua ini kembali kepada Ismail bin Ibrahim. Adapun dari Adnan menuju Ismail, maka ini tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, khilaf di kalangan para ahli nasab. Di kalangan para ahli nasab. Tetapi adapun sampai kepada Adnan, maka semua sepakat. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya Quraisy kalau dikembalikan kepada Bani Kinanah, maka merupakan, ya, semua keturunan dari Kinanah semuanya adalah Quraisy, maka Quraisy ini adalah kabilah yang sangat besar. Oleh karenanya Abu Bakar Quraisy, tapi nanti kembalinya ke mana? Salah satu ketemunya di semua Kinanah. Abu Bakar Quraisy, kemudian Umar Quraisy, Utsman juga Quraisy. Ya, banyak para sahabat yang Quraisy yang kembali semuanya kepada Kinanah. Kembali kepada Kinanah. Itulah Quraisy. Dan mereka adalah penguasa kota Mekah. Ini adalah penguasa kota Mekah. Kota Mekah, ya. Sejak zaman siapa? Qusay bin Kilab yang tadi saya sudah sebutkan, ini kakek Nabi yang berhasil menaklukkan kembali kota Mekah. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya surat Quraisy itu berkaitan dengan surat Al-Fil sebelumnya. Jadi Allah menceritakan bagaimana Allah menghancurkan tentara bergajah tanpa ada sedikit pun bantuan dari manusia, tidak ada, semuanya kalah dengan Abraha. Tapi Allah mengatakan Allah menghancurkan mereka buat apa? Kata Allah, li'ila fi Quraisy. Kata Allah, ya, li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Kata Allah, untuk apa Allah menaklukkan tentara bergajah? Li'ila fi Quraisy. Untuk, ya, untuk persatuan, ada khilaf, ada yang mengatakan persatuan, ada yang mengatakan kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Kebiasaan mereka adalah berdagang. Apa kebiasaan mereka? Kebiasaan mereka adalah berdagang. Karena orang Quraisy adalah para pedagang. Kota Mekah bukanlah kota kebun atau kota pertanian. Dan perdagangan mereka ada dua, musim panas, musim dingin. Musim panas, musim dingin. Musim panas mereka ke Syam, yaitu ke arah Palestina yang lainnya. Musim dingin mereka ke Yaman.
Sehingga intinya Allah mengatakan Allah menaklukkan tentara bergajah untuk ketenangan kalian wahai orang-orang Quraisy, agar kebiasaan kalian, tradisi kalian untuk rihlatas syita'i was saif. Rihlah artinya perjalanan ya. Musim dingin, musim panas. Tadi kita bilang musim dingin ke mana? Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam, ya. Li ila fi Quraisy ila fi rihlatal syita'i was saif. Kemudian kata Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya, sembahlah, kata Allah, sembahlah atau beribadahlah kepada pemilik Ka'bah ini. Pemilik Ka'bah. Ingat ya, yang disuruh sembah adalah pemilik Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Bukan Ka'bahnya. Oleh karenanya sebagian orang kafir mengatakan, kalian orang Islam apa menyembah batu? Kita bilang tidak, kita tidak menyembah batu. Batu ini simbol milik Tuhan, pemiliknya. Kita menyembah pemiliknya, cuma pemiliknya menyuruh kita untuk sujud ke arah Ka'bah sebagai penyatu hati manusia. Ya, sama seperti kita di masjid kita taruh kepala di tanah, bukan berarti kita menyembah tanah, tidak. Tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kalian, para penyembah berhala, yang kalian sembah memang berhala tersebut. Kalian sembah, kalian bikin, kalian patung, itu yang kalian sembah, hati kalian tertuju kepada berhala tersebut. Kita enggak. Enggak ada hati tertuju pada Ka'bah. Ka'bah yang simbol hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Ka'bah pun tidak ada, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sering bikin syubhat, kata mereka, yang kalian sembah Ka'bah. Maka bantahannya ayat ini, falyabudu rabba. Sembahlah kepada pemilik Ka'bah, bukan kepada Ka'bah yang kita sembah. Ka'bah adalah benda biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mencium Ka'bah, kemudian dia berkata, inni la a'lamu annaka hajar la tanfa wa la tadur laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Wahai Hajar Aswad, kau hanyalah sekedar batu. Saya tahu kau sekedar batu, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kalau tidak aku lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Ya, Ka'bah tidak bisa beri mudarat sama sekali, ya. Tidak bisa beri manfaat sama sekali. Kita beribadah tawaf di Ka'bah karena Allah yang suruh, ya. Adapun Ka'bah batu biasa. Oleh karena ketika Ka'bah direnovasi orang Quraisy, mereka mengambil batu disusun jadi Ka'bah, bukan suatu yang kemudian kalau dipegang kemudian mengalirlah aura apalah enggak. Maka yang Allah suruh falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah pemilik Ka'bah, ya. Alladzi at'amahum min ju', alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah Subhanahu wa taala ya menghilangkan rasa lapar kalian dengan beri makanan dan beri keamanan bagi kalian, memberi keamanan. Keamanan dengan menghilangkan ketakutan. Ini dua kenikmatan yang Allah sebutkan, nikmat aman dan nikmat kenyang. Ya, ini dua nikmat. Nikmat aman sama nikmat makanan. Dua nikmat ini Allah sebutkan agar orang-orang Quraisy beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun demikian. Alhamdulillah negara kita ya bagaimanapun kondisinya, alhamdulillah kita tidak kelaparan, ya. Sebagian saudara kita mungkin yang kelaparan, tapi secara umum kita masih merasakan keamanan. Dan ini nikmat yang harus kita syukuri, harus kita jaga. Jangan sampai kita berpartisipasi, apapun kondisinya, jangan sampai ikut berpartisipasi dalam menghilangkan stabilitas keamanan di negara kita. Jangan sampai kita jadi provokator, akhirnya keamanan. Kalau sudah keamanan hilang akan terjadi kerusakan. Lihatlah banyak negara-negara sekeliling kita keamanannya sudah hilang. Ya, terutama negara-negara Islam. Lihatlah bagaimana Yaman hancur-hancuran sekarang. Lihatlah bagaimana Libya. Ya, dulu di zamannya Qaddafi, ya mungkin orang mengatakan dia koruptor, dia apa, dia ini. Tapi ketika terjadi pemberontakan sekarang dualisme, orang dibunuh, kalau teman-teman saya cerita mengerikan di sana. Dualisme kepemimpinan, ekonomi hancur-hancuran, ya, keamanan dihilangkan, ya. Kemudian Suriah, lihat apa yang telah terjadi, ya. Artinya alhamdulillah kita apapun kondisi kita, alhamdulillah kita masih bisa makan, alhamdulillah kita masih bisa aman, ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sampai kita lupakan, nikmat keamanan. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat yang ketiga yang kita bahas pada kesempatan kali ini, sebagian ulama mengatakan surat Al-Fil kaitannya dengan surat Quraisy, ya. Dan yang benar dia surat tersendiri, tapi memang maknanya berkaitan, ya. Bahwasanya Allah menghilangkan ketakutan dari serangan Abraha dan Allah memberikan mereka perdagangan sehingga mereka bisa makan, padahal di kota Mekah tidak ada
sawah, tidak ada ladang, tetapi mereka bisa makan, bahkan mereka bisa makan buah-buahan dan macam-macamnya karena Allah berikan mereka kemudahan ekonomi dan juga berikan keamanan. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.